Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kembalinya Lucifer yang luar biasa dan agung. Mantan Angel, mantan Iblis, mantan Omni King, mantan Omni Devil, dan sekarang menjadi Archangel. Turun ke arena turnamen dengan Dewa Tua Kobel akan menonton dengan percaya diri. Sementara Kastil hanya akan terpukau dengan apa yang dia lihat dari keponakannya. Akobel menegaskan posisi Kastil sebagai Archangel terkuat kedua mungkin baru saja diambil oleh Lucifer anaknya. Dan dengan darah Akobel yang mengalir di nadinya, jangan terkejut betapa banyak teknik Akobel yang mampu Lucifer kuasai. Kalimat dari Akobel ini sontak membuat Kastil terpana. Dewa Tua Kastil menerka, jangan bilang padanya Lucifer mampu menguasai kemampuan itu. Karena Kastil yakin turnamen ini berakhir jika Lucifer benar-benar seorang Archangel asli. Tapi kehadiran darinya ini itu sudah terkonfirmasi sebagai Archangel asli. Di saat kedua Dewa Tua berinteraksi, akhirnya kaki lapis baja Lucifer mendarat dengan tenang di tanah. Angin dan puing-puing memisah ketika dia melakukan kontak, seolah-olah elemen-elemen itu sendiri tidak layak berada di sekitar sosok suci ini. Menatap ke depan sekarang pada lawannya, Lucifer mengucapkan kata-kata pertamanya kepada Broly. Lucifer merasa setelah kembali ke dunia orang hidup, dia telah bebas dari pelatihan yang menyiksanya. Dan di depannya sekali lagi adalah seorang pembunuh dewa seperti Vegito. Sedangkan berdiri di kejauhan adalah Broly yang tidak bergerak, tidak mengucapkan sepatah kata apapun untuk saat ini. Tapi pada saat yang sama tidak tampak khawatir sama sekali. Tapi seseorang yang tampak gelisah adalah Ultra Vegito yang telah merasakan kembalinya saingannya bahkan sebelum dia menunjukkan wajahnya. Tapi sekarang melihatnya secara langsung, gelombang kejutan merambat melaluinya saat tubuhnya menegang. Vegito berpikir lebih dalam dengan keringat mengucur di wajahnya. Vegito ingat terakhir kali Akobel memberikan kekuatannya sendiri kepada Lucifer untuk membantunya. Itu membuat Lucifer bertambah sangat kuat. Jadi sekarang Vegito penasaran berapa banyak yang Akobel berikan padanya. Ini adalah satu-satunya penjelasan untuk itu. Lucifer merasa seperti dia telah berkembang lebih darinya. Jadi dia akan mencari tahunya sendiri. Tiba-tiba kehilangan kendali atas dirinya sendiri, rasa ingin tahu dan rasa lapar Vegito akan pertempuran menguasai pikirannya. Seketika dia melepaskan ledakan energi untuk meningkatkan kekuatannya. Sampai tanpa peringatan dan sepenuhnya mengabaikan aturan Zeus sekali lagi, Vegito meledak maju menuju panggung, pandangannya tertuju pada Lucifer. Vegito yakin Lucifer pasti tahu dirinya ada di sini. Jadi, Vegito tegaskan Lucifer tidak akan lolos. Tampaknya masih sepenuhnya menaruh dendam dan niat membunuhnya. Kemarahan murni menutupi pikiran Vegito saat ia terbang untuk mengganggu turnamen Dewa Tua. Dan dalam prosesnya, kemungkinan besar akan membuat dirinya didiskualifikasi. Tapi, tepat sebelum Vegito benar-benar bisa menambah kecepatan dan memasuki area turnamen, sosok bertudung gelap tiba-tiba datang mencegatnya. Terpukau oleh sosok yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Vegito bingung siapa yang berani menghalangi jalannya. Tapi bagaimanapun, sosok yang tersembunyi dalam kegelapan itu menjawab, Vegito bisa menganggapnya sebagai angel pelindungnya. Dia ingatkan Vegito baru saja akan terhapus oleh Zeus. Jadi jangan sampai lupa apa yang telah dikatakan Dewa Tua Zeus kepada Vegito. Dia beritahukan Vegito tidak bisa bertarung begitu saja di samping turnamen ini saat di hadapan para Dewa Tua. Jika harus, maka itu dilakukan di belakang pintu tertutup atau pada dimensi lain. Pria itu menghentikan Vegito demi kebaikannya sendiri dan untuk perlindungan Lucifer juga. Untuk sesaat Vegito berhenti, dia mencerna kata-kata orang asing ini dengan hati-hati. Apa sebenarnya yang dimaksud? Di sini, Vegito menghargai perhatian pria itu, tapi Vegito tegaskan dia tidak peduli dengan ancaman yang diberikan Zeus padanya. Zeus mungkin menakutkan bagi banyak orang, tapi mereka tidak tahu apa yang menakutkan bagi Vegito. Lucifer dan Vegito punya urusan yang belum selesai. Itu jauh lebih berarti baginya daripada aturan turnamen konyol ini. Jadi, Vegito menyuruhnya untuk segera minggir sebelum Vegito malah menghapusnya sebagai gantinya. Secara misterius, sosok gelap itu kemudian menanggapi Vegito seolah dia mengenalnya dengan baik. Sosok misterius itu katakan jika Vegito tidak mau mendengarkan, maka dia akan menunjukkan kepada Vegito mengapa Vegito harus mendengarkannya. Setelah itu, sosok itu mengungkapkan sepasang mata serafim biru yang akan sangat akrab bagi kita semua. Awal dari semua jenis mata serafim. Melihat hal ini, Vegito malah jauh dari terkesan.
dan menyadari pria itu adalah tim Akobel juga. Semacam angel tingkat rendah yang masih menggunakan serapim biru seolah itu mengubah sesuatu. Tapi Pegito memberitahunya bahwa dia sudah jauh melampaui serapim biru. Hingga kemudian Pegito menunjukkan mata serapim hijaunya yang melampaui serapim biru. Dan bahkan bukan sembarang serapim hijau, melainkan ada hitam dan hijau yang dia dapatkan saat berada di alam iblis. Namun kepercayaannya yang berada di titik tertinggi seketika itu hancur ketika pemandangan yang sama di depannya, di mana sosok yang sama yang baru saja dia tertawakan sekarang mengejutkannya dengan cara yang elegan. Karena luar biasanya sosok di depannya sekarang menampilkan serapim hitam dan hijau yang sama menatap lurus ke dalam jiwa Pegito saat Pegito tetap diam. Sosok itu merasa dia sudah memberi Pegito cukup hal untuk dipikirkan setelah melihat ini. Jadi dia minta Pegito untuk jangan berasumsi apapun di turnamen ini. Pegito akan memiliki momen pertarungannya sendiri dengan Lucifer, dan Pegito juga akan memiliki momen dengan pria ini. Dia minta Pegito jangan mati sebelum Pegito mendapatkan kesempatan itu. Melihat bentuk mata seperti itu, Pegito menyadari hanya seorang Saiyan yang bisa memilikinya. Dan Pegito hanya pernah melihat satu orang lain dengan mata itu. Jadi Pegito segera mulai berteriak menuntut jawaban untuk penjelasan dari pria itu. Namun tepat saat Pegito melontarkan ancaman kematian, sosok itu mulai menghilang. Sosok itu menyarankan Pegito sebaiknya untuk tetap di turnamen ini cukup lama jika ingin mengetahuinya, karena dia beritahukan mereka pernah bertemu sebelumnya. Setelah itu, Pegito ditinggalkan sendirian dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya. Di sisi lain, Broly yang menilai dari keributan yang dibuat semua orang merasa Lucifer pasti orang yang hebat. Pada ronde kelima ini, Broly sekarang mulai berbicara dengan keduanya berhadapan hanya beberapa meter sekarang. Broly ingat dia sudah bertemu banyak angel di masanya menjadi God Killer. Tidak satupun yang tampak seperti Lucifer. Dia nggak tahu apa baju zirah itu, karena bahkan Grand Priest pun tidak punya yang seperti itu. Tapi siapapun mereka, semua angel akhirnya akan tunduk padanya. Dan Broly yakin itu tidak akan berbeda dengan Lucifer. Sedangkan Lucifer melihat tangannya sendiri dengan takjub tanpa melakukan kontak mata dengan Broly. Lucifer tahu Broly adalah seorang God Killer. Seperti yang Lucifer katakan, persis seperti Pegito, baginya Broly adalah seorang Saiyan bingung lainnya yang juga lupa tempatnya. Dan Lucifer bisa meyakinkan Broly, siapapun angel yang pernah Broly lawan, mereka tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Lucifer tunjukkan pada Broly hari ini. Dengan itu, Lucifer kemudian mengepalkan tinjunya dan secara bersamaan, sayap angel fisik di punggungnya memudar menjadi energi, seolah-olah itu hanya penampakan sejak awal. Menatap ke arah Broly, dia berkata Broly tidak terlihat sangat mirip dengan pria itu. Tapi, Lucifer ingatkan Broly memiliki kepercayaan diri yang salah tempat yang sama dengan Pegito. Hari ini, Lucifer akan menjalani mimpi simulasinya dengan menghancurkan kepercayaan diri Broly di sini dan sekarang. Segera menghasilkan energi di dalamnya, Lucifer berkata seorang pembunuh dewa bukan apa-apa bagi seorang Archangel. Jadi, Lucifer ingin Broly menunjukkan padanya seberapa hebat Broly dibandingkan dengan Pegito. Segera memulai pertarungan, bahkan sebelum guntur Zeus menyambar, Lucifer menembakkan seberkas energi melintasi panggung yang diarahkan tepat pada pembunuh dewa Broly. Tapi ketika kita melihat wajah Saiyan itu, tatapan tenangnya tetap teguh, tidak khawatir sedikit pun, tidak seperti yang lain. Bahkan di hadapan sinar ini, Broly hanya berpikir dalam hati bahwa Lucifer ini bukan apa-apa. Lalu Broly membuka mulutnya sebagai tanggapan, mulai menghasilkan bola energi hijau pekat miliknya sendiri, dan dia meledakkan sinar yang sama lurus ke arah Lucifer, menyebabkannya mencapai tengah panggung dalam sekejap. Hasilnya adalah ledakan raksasa tepat di tengah panggung turnamen. Kedua pejuang itu tampak seimbang sebelumnya, tapi saat Lucifer menatap lurus ke depan, tidak terganggu oleh debu, angin, dan puing-puing dengan tangannya yang masih terulur, diakui itu kekuatan yang mengesankan. Dewa tua Hera telah melakukan pekerjaan yang baik, jadi mungkin Broly ini akan lebih seperti dia. Tapi saat Lucifer memuji, saat asap mulai memudar dari ledakan, 4 siluet berbeda mulai muncul. Pemandangan aneh karena ini jelas merupakan pertandingan 1 lawan 1. Broly katakan dia tidak tertarik pada pertarungan energi. Sudah waktunya dia menghancurkan baju zirah Lucifer itu dan melihat siapa makhluk itu sebenarnya. Secara mengejutkan, muncul 4 klon Broly, masing-masing berdiri dengan mengancam, saat mata Lucifer beralih ke masing-masing klon dalam sekejap. Dan dengan debu yang sekarang sudah mengendap, secara bersamaan para Broly bertanya
apakah Lucifer bertarung sebaik baju zirahnya, ataukah hanya satu dari mereka yang cukup untuk menyelesaikan Lucifer ini. Namun, Lucifer memberitahu Vegito tidak pernah membutuhkan kemampuan primitif seperti itu. Yang Broly lakukan hanyalah membelah dan merendahkan dirinya menjadi 4 bagian. Baginya itu adalah kesalahan amatir dan Vegito tidak akan pernah melakukan itu ketika bertarung dengannya. Di sini, Broly sontak menjadi kesal karena Lucifer terus membicarakan pembunuh dewa lain yang Lucifer kenal. Broly menyuruh Lucifer untuk menyimpan urusan itu untuk dirinya sendiri. Dan Broly bisa memberitahunya sekarang, dia tidak seperti pembunuh dewa manapun yang datang sebelumnya. Setelah itu, keempat Broly melompat beraksi, terbang lurus ke arah Lucifer dengan kecepatan tinggi. Tapi dengan ketenangan yang sama, tampaknya 2 set mata legendarisnya mampu melihat segalanya begitu jelas, sehingga dia lebih suka berbicara daripada membuat gerakan tiba-tiba. Dan tampaknya kepercayaan diri Lucifer tidak salah tempat sama sekali. Saat klon pertama Broly menyerang dengan pukulan, dengan sedikit gerakan baju zirahnya, tangan Broly ditepis, dan hasil yang sama terlihat lagi ketika keempatnya menyerang pada saat yang sama. Masing-masing secara bersamaan mencoba menemukan titik lemah atau titik buta. Tapi dengan kecepatan tinggi, Lucifer bergerak dalam bayangan, menepis segalanya dengan lembut seperti yang diharapkan dari seorang Archangel. Dan bahkan ketika satu klon datang dari belakang untuk menghantamkan Bogo mentah, Lucifer hanya bergeser ke samping seolah-olah sudah mengantisipasinya dalam adegan yang terkoreografi. Broly mengakui Lucifer lumayan hebat. Ketika Broly meleset dan menoleh ke belakang, dia seketika bertemu dengan mata berkilau yang semakin terang setiap nanodetiknya. Segera kilatan ini menjadi menyeluruh seperti jepretan foto yang secara singkat mengubah seluruh tubuhnya menjadi cahaya. Hasilnya adalah menyebabkan sensasi terbakar dan perih di mata klon tersebut, membuat Broly segera mengangkat tangannya untuk mencoba menutupinya meskipun sudah terlambat. Saat ini terjadi, Lucifer tidak menyia-nyiakan kesempatan. Seketika dia menerjang maju dengan tinju berlapis baja miliknya, sampai secara brutal seolah tubuh Broly tidak memiliki perlawanan sama sekali. Baju zirah Angel Lucifer menjadi ternoda dengan darah merobek dada Broly dengan cara yang mengerikan, meninggalkan Broly yang terpana hanya untuk melihat ke bawah saat tangan raksasa menembus tubuhnya. Yang menonton dengan seksama adalah Vegito. Matanya terbuka lebar melihat setiap gerakan yang meningkat, peningkatan kecepatan dan juga kekuatannya. Bagi Akobel ini begitu mudah dan berharap Zeus menonton ini dengan seksama. Jadi Akobel minta Zeus jangan pernah berpikir Ardos akan mengalahkannya, karena Akobel yakin Lucifer lebih mewarisi darah Zeus daripada Ardos. Akobel tersenyum menonton putranya yang agung tampil. Tapi kembali dengan Lucifer, tubuh Broly kini tidak ada lagi, menghilang menjadi asap di depan mata Lucifer bersama dengan darahnya. Lucifer merasa dia salah meskipun matanya bisa melihat banyak hal, tapi melihat menembus klon Broly masih merupakan permainan tebak-tebakan. Memalingkan pandangannya kembali ke Broly yang tersisa, tatapan maut ditunjukkan pada mereka. Tapi Broly yang tidak peduli, langsung melompat kembali ke pertempuran segera dengan ketiga klonnya. Broly ingin segera menghentikan permainan ini. Tapi ketika mereka bergerak, Lucifer juga bergerak, dan tampaknya dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi, berkali-kali lebih cepat. Seluruh tubuh Lucifer menjadi bayangan kali ini, dan dia dengan cepat datang di belakang ketiganya dalam satu tempat. Secara tidak menentu, para Broly mencari ke segala arah, tampaknya mata mereka sendiri pun tidak bisa mengikuti gerakan Lucifer. Tiba-tiba, seolah-olah kedua Broly menderita serangan jantung mendadak, keduanya tiba-tiba mulai memuntahkan darah. Broly asli penasaran apa yang sebenarnya terjadi, hingga akhirnya keduanya terpaksa jatuh ke tanah dengan tangan dan kaki mereka. Sementara Broly asli menjadi bingung melihat ke bawah dengan sangat heran. Broly penasaran bagaimana Lucifer membunuh mereka. Segera akan diketahui bahwa Lucifer tidak hanya bergerak di belakang klon, tapi entah bagaimana menghabisi mereka secara internal juga. Meninggalkan satu-satunya Broly berkekuatan penuh sekarang untuk segera berbalik menyadari kesalahannya. Tapi saat dia akan mulai lagi, setelah diprediksi beberapa langkah ke depan, wajahnya baru saja bertemu dengan tinju logam yang menghantam lurus ke wajahnya. Seluruh kekuatan Lucifer diayunkan ke dalam pukulannya, mencekungkan wajah Saiyan itu secara brutal, mengirim tubuhnya melesat mundur oleh kekuatannya. Sampai dengan tabrakan yang menggelegar, tubuh Broly terlempar dengan kecepatan maksimal
melintasi panggung dan keluar darinya untuk menabrak lurus ke dinding arena. Broly ingat tidak ada Angel yang dia kenal yang bisa memukul seperti ini. Berikutnya kita melihat Broly, dia sekarang benar-benar tertanam lurus ke dinding. Tapi sebagai pembunuh dewa, dia memiliki ceritanya sendiri, keyakinan dan alasannya sendiri untuk berada di sini. Dan dia dengan amarahnya merenungkan demi putra mereka, dia harus memenangkan ini. Segala sesuatu yang telah dia lalui untuk membawa mereka berdua kembali. Tidak mungkin ceritanya berakhir di sini. Broly nggak mau seperti ini dan tidak bisa membiarkannya terjadi. Tapi dengan jauh lebih tenang, Lucifer hanya menatap ke arah balkon tempat Zeus duduk untuk memberitahunya bahwa Broly sudah keluar arena. Itu artinya Lucifer merasa telah menang. Lucifer penasaran mengapa kakeknya belum menyatakan apa-apa. Jadi dia berteriak pada Zeus untuk segera menentukan kemenangannya. Namun dengan dinginnya Zeus menjawab bahwa Lucifer tidak mendengarkan, yang sama buruknya dengan ayahnya yang tuli itu. Zeus tegaskan tidak ada ring out di turnamen ini. Dan pertempuran ini secara khusus seperti yang sudah dia katakan, hanya berakhir ketika salah satu dari mereka mati. Lucifer yang merasa kesal kemudian berbalik kepada Broly untuk terpaksa menerima kenyataan yang ada. Sekarang perlahan dia mengangkat tangan kanannya ke langit dan sejenak dia berhenti. Lucifer tegaskan hari ini bukan hari yang mulia bagi Broly. Lucifer awalnya ingin menggunakan teknik ini pada Vegito, tapi jika dia harus menyelesaikan ini, dia akan menyelesaikannya sebagaimana layaknya seorang Archangel. Vegito sontak terkejut karena pernah melihat gaya ini sebelumnya. Jangan bilang padanya Lucifer akan menggunakan Elder penghapusan. Luar biasanya, yaitu adalah teknik legendaris dari masa lalu akan kembali. Kemampuan HK yang tidak terkalahkan yang akan mengubah apapun yang disentuhnya menjadi ketiadaan total, melampaui Hakai biasa. Sampai turun lebih cepat dari cahaya, energi Hakai datang menghantam tepat di tempat Broly terjebak. Terjebak tanpa suara dari Saiyan itu, bahkan tidak ada teriakan. Tampaknya pemusnahannya terjadi seketika dan tanpa rasa sakit. Vegito benar-benar lupa tentang teknik yang satu itu. Sedangkan Akobel bertekad setelah dia menjadi pemimpin, Akobel akan memasukkan Lucifer anaknya pada jajaran Dewa Tua. Baik Vegito maupun Akobel kemudian bereaksi pada dua hal yang berbeda. Vegito mengalami trauma dari momen dan pertempuran di masa lalu dengan Lucifer dan sejenisnya, sementara Akobel sudah merasa seluruh kemenangan turnamennya sekarang aman. Lucifer melihat ayahnya tampak senang, jadi dia merasa itu bukan pemborosan yang begitu besar. Setelah selesai, Lucifer kemudian menurunkan tangannya lagi. Penonton bersorak kagum pada pertunjukan cahaya yang baru saja mereka saksikan. Dia mulai berbalik untuk meninggalkan arena. Tapi tiba-tiba, ya hanya beberapa detik setelah mencoba keluar, tiba-tiba dia merasakan penglihatannya berkecamuk karena saat kita melihat ke bawah, kita tahu mengapa. Entah bagaimana Broly bisa kembali dan lolos dari Hakai Archangel, yang bahkan saat dia sekarang meniru gaya Gohan untuk menyundul dada Lucifer, membuat Archangel itu benar-benar terpana. Dan dalam pemandangan yang tidak terduga, Lucifer dihempaskan terbang mundur. Tapi berbicara tentang terdesak, tidak butuh waktu lama sebelum harga diri sang Archangel membuatnya menghentikan dirinya sendiri dengan kaki belakang dan tangan menyapu lantai arena untuk berhenti mendadak. Dan saat kepalanya tertunduk, jelas kemarahan yang sama dari Lucifer yang lama tetap kelihatan. Lucifer merasa betapa memalukan baginya di depan ayah, kakek dan bahkan Broly, Archangel bisa dipermainkan begini. Lucifer telah membiarkan dirinya dikotori oleh karakter sampingan. Lucifer tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak mengakhiri ini dalam 3 menit ke depan. Sambil mengangkat kepalanya, Lucifer berteriak menyapa Broly. Tapi juga berdiri dengan kepala tertunduk adalah Broly. Tubuhnya hanya dengan sedikit goresan dan kerusakan. Broly balik menegaskan dia tidak apa-apa meskipun dipanggil karakter sampingan. Baginya, itu adalah sebutan yang menarik. Karena Broly katakan Lucifer tidak tahu apa-apa tentang dia atau cerita masa lalunya. Tapi setidaknya Broly ingin Lucifer harus mendengarkannya di sini sekarang. Bukankah sudah dia katakan dari mana dia berasal? Luar biasanya saat Broly mengangkat kepalanya, dia mengungkapkan sepasang mata yang menakjubkan. Persis seperti milik Akobel dan Lucifer, yaitu mata seorang Archangel tapi berwarna hijau. Saiyan legendaris Broly mungkin baru saja menampilkan Arc Saiyan pertama dalam sejarah. Lucifer terkejut bagaimana Broly bisa memiliki mata itu. Hera juga merasa itu mengejutkannya, bahkan dia tidak tahu Broly memiliki ini. Segera Lucifer dan Akobel terdiam. Mata mereka tidak percaya dengan apa yang ditampilkan Broly. Broly tegaskan ini adalah ceritanya suka atau tidak. Cerita tentang seorang pembunuh dewa bukan Angel. Broly yakin dia akan menang bukan Lucifer. Sekarang sambil meraung dengan kepercayaan diri yang baru,
Broly segera mengambil posisi bertarung. Posisi yang terinspirasi oleh para Angel. Saat menatap lurus ke depan, dia bertatap mata dengan Lucifer. Vegito merasa sepertinya nama dewa telah diberikan pada seseorang yang cocok seperti Broly. Untuk sementara, Vegito mengira itu mulai memudar, tapi Broly layak menyandang nama itu. Jadi, Vegito berharap agar Broly tetap bertahan hidup, jangan sampai terhapus oleh kemampuan Lucifer. Karena mata itu membuat Vegito tidak hanya ingin melawan Broly, tapi juga ingin menyerapnya. Pertempuran sesungguhnya antara dua raksasa ini akan dimulai. Broly bukanlah lawan yang mudah seperti yang diprediksi banyak orang. Varian Saiyan ini berada di liga yang sama sekali baru saat mengunci pandangannya. Archangel melawan Arc Saiyan akhirnya akan segera terjadi. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.